Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaril Yudan Kurniawan. NIM saya 124240163. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan materi terkait routing dinamis, yaitu adalah routing RIP. Oke. Pada tugas kali ini untuk topologi jaringannya adalah sebagai berikut. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer SIA yang diampu oleh Bapak Desyanto Budi. Oke, yang pertama kita analisis dulu dari topologinya. Di sini kita memerlukan 6 buah router dan juga kita akan menggunakan 4 area network ya, mulai dari network pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kita langsung buat jaringannya terlebih dahulu. Kita buat topologinya. Kita akan menggunakan 6 buah router. Dan untuk mempermudah, kita akan menggunakan switch yang akan membagi ke masing-masing jaringan 1 sampai 4. Oke, kalau sudah, kita tambahkan end device, perangkat end device. Di sini kita menggunakan 2 PC dan 1 laptop masing-masing untuk satu network. Nah, jika sudah, kita akan menghubungkan perangkat-perangkat di topologi kita. Sebelum itu kita akan menambahkan port serial ya di router. Sebelum kita menambahkan port, jangan lupa mematikan routernya terlebih dahulu. Kita akan menambahkan satu serial. Oke, selanjutnya kita sambungkan menggunakan kabel. Di sini agar lebih cepat, maka kita menggunakan yang otomatis ya, kabel otomatis. Di sini kita akan menghubungkan kabel antar router terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router ke switch yang ada di masing-masing jaringan. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di masing-masing jaringan. Oke, jika sudah, maka kita akan rapikan sedikit ya untuk topologi kita agar lebih enak dilihat.
Oke, setelah topologi kita jadi, selanjutnya kita akan memetakan atau menuliskan IP untuk masing-masing network atau port yang akan tersambung dengan device router. Di sini akan kita split screen supaya lebih mudah. Oke, yang pertama untuk network yang pertama di sini akan saya tandai ya. Networknya adalah 192.168.1.0/24. Kita copy. Network yang kedua adalah 92.168.2.0/24. Selanjutnya untuk network ketiga 92.168.3.0/24 dan yang terakhir 192.168.4.0/24. Oke, di sini selanjutnya untuk router ya, kita akan petakan masing-masing port yang terhubung ke router. Di sini yang pertama yang dari switch, alamat networknya adalah 192.168.1.1. 1.1. Oke. Untuk yang ke kanan, yang sebelah kanan adalah 192.168.10.1. Sebelah sini adalah 192.168.10.2. Selanjutnya di sini adalah 192.168.20.1. Di sini 192.168.20.2. /24. Selanjutnya yang bagian bawah di sini 192.168.2.1. Di sebelah sini 192.168.30.1. Nah, sini 192.168.30.2. Sebelah sini 192.168.40.1. Sebelah sini 192.168.30.2. Oke, yang selanjutnya di network ini 192.168.4.1. Yang sini tadi belum kita berikan ya, 192.168.3.1. Selanjutnya untuk router port yang menghubungkan router yang berada di tengah. Di sini 192.168.50.1. Ini 192.168.50.2. Di sini 192.168.61 dan sini 192.168.62. Di sini 192.168.71 dan di sini 192.168.72. Nah, kita cek. Jika sudah semua, maka kita full screen lagi dan kita akan rapikan alamat IP tersebut. Kita taruh, kita rapikan dulu.
Oke, setelah semuanya selesai, di sini kita akan mulai mengkonfigurasi ya teman-teman. Kita mulai dari router 1. Oke, akan saya perbesar dulu. Oke, bisa kita lihat di sini untuk router 1 interface yang terhubung ke network pertama adalah di fast Ethernet 0/0. Maka kita akan konfigurasi dulu di 0/0. Config, kita masuk ke config fast Ethernet 0/0, kita nyalakan, lalu kita masukkan konfigurasi sesuai dengan alamat IP yang tertera. Di sini 1.1 karena kita menggunakan 10.1.1 karena kita menggunakan /24, maka di sini subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.0.0. Selanjutnya kita lihat di sini untuk serial 2 SE 2.0 sama, kita nyalakan dulu, lalu kita masukkan jaringannya yaitu 192.168.10.1/24 sama 255.255.255.0. Selanjutnya serial 3 di sini kita nyalakan, alamatnya adalah 192.168.51.255.255.255.0. Oke, masih sama. Oke, router 1 selesai, kita lanjut ke router 2. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke config dan di sini kita lihat untuk serial 2 yaitu alamat IP-nya adalah, kita nyalakan dulu ya, 192.168.10.2. Subnet masknya masih sama. Untuk serial 3 kita nyalakan lagi, kita konfigurasi IP-nya adalah 20.1, subnet masknya sama. Untuk yang SE4 kita lihat di sini 192.168.61, subnet masknya juga sama. Selanjutnya ke router 3, kita ke config lagi, fast Ethernet 1, fast Ethernet 0.0, kita nyalakan. Di sini masuk ke network ini ya, 192.168.3.1, subnet masknya sama. Terus kita ke serial 2, kita nyalakan 192.168.20.2. Selanjutnya kita ke SE3, kita nyalakan 192.168.71. Oke, router 3 selesai, kita geser ke router 4. Kita pergi ke config lagi, kita nyalakan mulai dari FA00. Alamat IP-nya adalah 192.168.21. Netmask sama, serial 2 192.168. Serial 2 itu ke kanan, berarti 30.1. Selanjutnya serial 3 yang mengarah ke atas ya, 192.168.50.2. Oke. Selanjutnya ke router 5. Config SE2, kita nyalakan, alamatnya 192.168.30.2. SE3 kita nyalakan 192.168.60.2. Selanjutnya SE3 192.168.40.1. Oke, yang terakhir router 6 ya. Kita ke SE2 dulu. Alamatnya 192.168.40.2.
30.2. Selanjutnya yang ke atas SE3 92168 70.2. Nah, yang terakhir ke flash Ethernet 0 yaitu ke network 92168 4.1. Oke, setelah selesai semua, kita cek ya di sini. Oke, akan saya percepat. Oke, bisa kita lihat di sini semua kabelnya sudah hijau ya, yang berarti sudah kita nyalakan dan juga sudah kita berikan IP untuk masing-masing interface yang terhubung ke perangkat yang lain. Setelah mengkonfigurasi alamat IP untuk masing-masing interface, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing dinamis, yaitu adalah RIP V2 version 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan langkah-langkah mengkonfigurasi routing RIP version 2. Kita pergi ke router 1. Di sini kita masuk ke CLI, kita pakai CLI ya. Kita exit dulu sampai router. Kita konfigurasi, kita masuk ke konfigurasi. Selanjutnya kita tuliskan perintah untuk melakukan atau mengkonfigurasi router RIP, yaitu ketik router RIP, selanjutnya version 2, selanjutnya no auto summary. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan network yang terhubung ke router 1 ini. Semua network yang terhubung ke router 1 ini. Bisa kita lihat ada 3 kabel, 3 interface yang terhubung ke router 1, dan masing-masing interface memiliki network yang berbeda. Maka ketiganya akan kita masukkan ke konfigurasi router RIP yang ada di router 1. Oke, yang pertama kita akan masukkan konfigurasi untuk network area 1 ya. Perintahnya adalah network, lalu alamat IP. Di sini alamat IP yang pertama adalah 192.168.1.0. Oke. Selanjutnya yang dari bawah 192.168.50.1.0. Oke. Selanjutnya yang ke kanan 192.168.10.0. Oke. Sudah selesai. Kita exit lagi. Oke, kita lanjut ke router 2 dan konfigurasinya masih sama, yaitu kita menuliskan semua alamat IP berdasarkan semua interface yang terhubung ke router 2. Oke, kita langsung saja biar cepat ya. Kita exit dulu, exit lagi. Kita konfigurasi router RIP version 2 no auto summary. Kita masukkan networknya satu-satu. (10.0) ya, 20.0 dan 60.0. Kita exit, kita lanjut ke router yang ketiga dan router seterusnya. Oke, di sini agar cepat kita langsung saja. Oke, kita lanjut ke router yang keempat.
router RIP version 2 no auto summary. Oke, kita salah tulis ya, no auto summary. Oke, network 192.168.2.0 192.168.50.0 192.168.30.0. Oke, udah selesai ya, kita exit. Lanjut ke router 5, masih sama konfigurasinya. Yang kedua, sorry, kita salah tulis 92.168.30.1. Selanjutnya 60, selanjutnya 40.0. Oke, kita ke router yang terakhir, router 6. Oke, conft. Selanjutnya router RIP version 2 no auto summary network 192.168.30.0 192.168.70 192.168.4.0. Oke. Untuk konfigurasi RIP untuk masing-masing router sudah kita laksanakan ya. Bisa kita cek di sini, kita arahkan kursor ke salah satu router. Oke, di sini kita cek udah ada alamat IP-nya untuk masing-masing interface ya. Oke, semuanya udah ada alamat IP. Oke, untuk mengecek contoh di router 1, kita masuk ke CLI untuk mengecek apakah sudah ada konfigurasi RIP-nya. Kita tuliskan perintah yaitu show running strip config section RIP. Oke, di sini sudah ada ya RIP version 2 untuk network 1.0 ke kiri, 50.1 ke bawah, dan network 10.0 ke kanan. Oke, seharusnya konfigurasi RIP kita sudah berhasil, namun untuk perangkat end device seperti laptop dan komputernya belum kita berikan IP. Maka dari itu kita akan memberikan IP, tapi agar tidak terlalu lama, maka kita akan memberikan IP secara DHCP ya. Kita ke router 1 dulu, kita ke CLI. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal yaitu conft. Di sini kita akan memberikan IP secara DHCP agar cepat. Kita konfigurasi DHCP-nya. Yang pertama adalah IP DHCP pool. Kita beri nama N1, network 1. Nah, selanjutnya adalah kita berikan default routernya, yaitu adalah interface yang masuk ke router itu IP-nya berapa. IP-nya adalah 192.168.1.1. Selanjutnya networknya adalah 192.168.1.0, lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, selesai. Kita lanjut ke network yang kedua. Oke, di sini langsung saja kita ke CLI. Kita conft IP DHCP pool N2 default router
192.168.2.1 network 192.168.2.0 2.0 255.255.0 oke, exit. Selanjutnya untuk network yang ketiga default router 192.168.3.1 networknya 3.0 yang terakhir untuk network keempat. Di sini kita berikan versi terminal IP DHCP pool N4 default router 192.168.4.1 networknya satu kita dari awal ya, networknya 4.0 subnetnya 255.255.255.0 oke, sudah berhasil. Kita coba dari network yang pertama, kita masuk ke PC desktop IP configuration, kita pindah ke DHCP. oke, DHCP request successful ya, dan IP nya sesuai. Kita berikan IP untuk masing-masing end device. Oke. Oke, berhasil semua. Sekarang ke network yang kedua. Oke, berhasil juga. Oke, kita ke network yang ketiga. Oke, berhasil. Oke, yang terakhir network 4. Oke, berhasil juga ya. Oke, PC terakhir. Oke, di sini kita sudah memberikan IP untuk masing-masing router. Kita sudah memberikan IP untuk masing-masing network ya. Sudah kita konfigurasi DHCP sehingga masing-masing laptop dan komputer sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kita sudah mengkonfigurasi interface yang terhubung ke router, alamatnya berapa saja, dan kita sudah mengkonfigurasi routing dinamis yaitu RIP dari masing-masing router 1, 2, 3, 4, 5 dan router 6. Langkah terakhir adalah pengetesan. Di sini coba kita ping dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Dimulai dari jaringan pertama, kita coba ke jaringan kedua. Oke, bisa kita lihat di bawah ini violet, kita coba fire dan successful ya. Kita coba 1 ke 3. Oke, kalau violet nggak apa-apa, kita coba pencet dulu tombol fire-nya 2 kali. Kalau successful berarti berhasil. Kalau violet berarti kemungkinan masih ada konfigurasi yang error. Oke, kita lanjut dari 1 ke 4. Kita coba yang laptop. Oke, ketiganya berhasil. Kita lanjut dari jaringan kedua ke 1. Berhasil. Dari network 2 ke network 3. Dari network 2 ke network 4. Oke, berhasil semua ya. Kita lanjut dari network 3 ke network 1. Berhasil. Network 3 ke network 2. Berhasil. Network 3 ke network 4. Oke, berhasil semua. Selanjutnya untuk network yang terakhir, network 4 ke network 1. Oke, berhasil ya. 4 ke 2.
berhasil, dan yang terakhir 4 ke 3. Oke, pilot kita coba. Oke, successful. Di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi routing dinamis, yaitu adalah routing RIP version 2 ya, untuk di routernya, dan kita juga berhasil mengimplementasikan konfigurasi DHCP agar masing-masing perangkat komputer dan laptop mendapatkan IP secara otomatis. Baik, mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.